Shalom sahabat Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Saudara terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun." Saudara terkasih, bacaan kita hari ini seringkali hanya dipandang sebagai teguran terhadap pedagang di gereja. Namun saudara, jika kita cermati lebih dalam secara alkitabiah, Tuhan Yesus sedang membongkar sebuah sistem yang korup di halaman bait Allah. Saudara, Tuhan Yesus saat itu sedang mengarahkan pernyataannya ini kepada para imam di sana dengan menyebut mereka penyamun. Kata yang digunakan untuk penyamun itu ialah lestai, yang berbeda dengan pencuri biasa. Penyamun adalah perampok yang memiliki sarang atau markas yang aman untuk menyembunyikan hasil rampokannya. Dalam hal ini, ialah bait Allah tempatnya. Dengan menyebut bait Allah sebagai sarang penyamun, Tuhan Yesus sedang menunjuk bahwa para pemimpin agama kala itu sedang menjadikan tempat suci itu sebagai tempat perlindungan yang aman untuk melakukan praktik pemerasan secara sistematis terhadap umat. Di pelataran itu saudara, sedang terjadi praktik monopoli yang dilegalkan oleh penguasa agama kala itu. Keluarga imam besar menyewakan lahan kepada pedagang-pedagang dengan harga yang tinggi demi keuntungan pribadi. Akibatnya, harga hewan-hewan kurban melonjak dan kurs penukaran uang dipermainkan sedemikian rupa untuk menutupi biaya sewa lahan yang tinggi tersebut. Saudara, tindakan seperti itu memicu kemarahan Yesus karena dua hal utama. Pertama, area yang seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi bangsa-bangsa untuk berdoa justru berubah menjadi pasar yang bising dan penuh ketamakan. Kedua, ibadah turut dijadikan alat eksploitasi ekonomi yang memberatkan umat, terutama yang miskin. Fokus mereka bukan lagi pada kasih Tuhan, pada kasih sesama, melainkan hanya kepada keuntungan materi yang dilakukan tepat di ambang pintu rumah doa. Saudara, pesan ini membawa peringatan penting bagi kita hari ini. Aktivitas berdagang atau urusan materi di dalam lingkup kehidupan beriman, baik itu yang terjadi di wilayah gedung gereja maupun dalam relasi bisnis antar sesama umat percaya, antar sesama anggota gereja, harus dilakukan dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Juga disertai sikap yang takut akan Tuhan. Pedagang antar jemaat sebenarnya bisa menjadi sarana untuk saling memberkati dan menopang ekonomi saudara seiman. Namun, jika tidak dijaga dengan integritas, urusan materi ini bisa menjadi jerat yang melunturkan kemurnian iman. Seringkali, relasi persaudaraan yang sudah lama dibangun bisa terputus begitu saja hanya karena ketidakjujuran, utang piutang yang tidak bertanggung jawab, atau persaingan yang tidak sehat. Tuhan Yesus merindukan agar setiap interaksi kita, termasuk dalam urusan ekonomi dengan sesama orang percaya, didasari oleh kasih dan kejujuran. Jangan sampai meja perdagangan dalam hidup kita menggeser fokus utama kita untuk saling mengasihi seorang dengan yang lain. Pelayanan dan persaudaraan sejati adalah ketika setiap tindakan kita mempermudah orang lain untuk melihat kemuliaan Kristus, bukan malah menjadi batu sandungan yang memutus tali silaturahmi. Saudara, di hari ini mari kita minta agar Tuhan menyucikan pelataran hati kita
Biarlah dalam setiap usaha dan pekerjaan kita menjalaninya dengan rasa takut akan Tuhan. Jaga agar iman tetap murni dan relasi kasih antar sesama tidak rusak karena urusan materi. Demikian permenungan kita hari ini, saudara. Mari kita menutupnya bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas permenungan yang boleh mengingatkan setiap pribadi kami. Khususnya bicara perihal ekonomi, perihal materi di dalam lingkup kehidupan orang percaya. Tuhan, ampunilah kami jika seringkali urusan duniawi membuat kami kehilangan kepekaan dengan sesama kami. Kami kehilangan kasih dengan sesama kami. Berikanlah kami hikmat dan rasa takut akan Engkau dalam setiap usaha yang kami jalani, terutama saat kami berinteraksi dengan saudara seiman. Sucikanlah hati kami Tuhan dari ketamakan, agar kami tetap menjaga integritas dan memelihara kerukunan antar sesama. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.